Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 23 Agustus 2023, India berhasil mendaratkan wahana luar angkasa di permukaan bulan. Hal ini menjadikan India sebagai negara keempat yang berhasil mengirimkan wahana ke bulan. Negara yang telah berhasil sebelumnya adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, dan China. Di antara semuanya, Amerika menjadi satu-satunya negara yang berhasil mendaratkan wahana berawak manusia ke bulan. Namun, hingga saat ini, masih ada sebagian orang yang tidak mempercayai kalau Amerika berhasil mendaratkan manusia di bulan. Mereka berkeyakinan bahwa pendaratan manusia di bulan adalah sebuah konspirasi. Tentu, mereka juga mengemukakan berbagai argumen terkait hal ini. Argumen ini umumnya berisi tentang kejanggalan-kejanggalan pendaratan manusia di bulan. Walaupun bukti kejanggalan-kejanggalan tersebut sebenarnya ada penjelasan logisnya. Contoh beberapa argumen penyangkal moon landing adalah sebagai berikut. Mengapa di langit bulan tidak terlihat adanya bintang? Jawabannya, ini karena eksposur kamera. Eksposur kamera menyesuaikan intensitas cahaya di permukaan bulan yang terang, sehingga bintang yang lebih redup tidak akan kelihatan. Lalu, telapak kaki pakaian astronot yang ada di museum permukaannya rata dan halus. Mengapa foto jejak di bulan bergaris-garis tebal? Jawabannya, karena saat berjalan di bulan, astronot tersebut memakai sepatu tambahan atau sepatu luar yang merupakan bagian terpisah dari set pakaian astronot. Lalu, masih ada juga yang mempertanyakan mengapa bendera Amerika bisa berkibar, padahal tidak ada angin. Jawabannya sangat sederhana. Tiang benderanya berbentuk huruf L terbalik. Ada batang penyangga di bagian atas bendera. Dan masih banyak lagi lainnya. Kita sudah membahas beberapa di antaranya pada video terdahulu. Kali ini, kita akan membahas paradoks dari penyangkal moon landing. Ada hal-hal yang akan saling bertentangan jika ditelusuri lebih jauh. Mari kita mulai. Para penyangkal moon landing jelas tidak percaya bahwa Amerika berhasil mendaratkan manusia di bulan. Tapi, pada saat itu, yang melakukan misi ke bulan bukan hanya Amerika. Uni Soviet juga melakukan program luar angkasa ke bulan. Soviet berhasil mendaratkan wahana tanpa awak ke permukaan bulan. Pertanyaannya, apakah mereka percaya dengan keberhasilan Uni Soviet ini? Tentu, kemungkinan jawabannya ada dua, percaya atau tidak percaya. Tetapi, keduanya akan berakibat pada pertentangan. Pertama, misalnya mereka percaya terhadap keberhasilan Uni Soviet tersebut. Berarti, mereka meyakini bahwa Amerika membuat kebohongan, tetapi Uni Soviet berhasil. Maka, seharusnya yang pertama kali teriak-teriak kebohongan Amerika adalah Uni Soviet, karena mereka dicurangi. Uni Soviet kalah dalam perlombaan ke bulan akibat dicurangi. Seharusnya mereka yang protes sejak dulu-dulu. Tetapi nyatanya, Uni Soviet tidak pernah menyangkal keberhasilan Amerika. Justru yang menyangkal adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi, para penggemar teori konspirasi. Sekarang, jawaban yang kedua. Jika jawabannya mereka juga tidak percaya bahwa Uni Soviet berhasil mengirimkan wahana ke bulan, artinya Amerika dan Uni Soviet sama-sama bohong. Mereka sama-sama membuat rekayasa seolah-olah berhasil ke bulan. Dua-duanya sama-sama ngibul. Pertanyaannya, jika Uni Soviet juga berbohong, mengapa bohongnya nanggung? Jika program ke bulan itu hanya rekayasa, mengapa nanggung hanya sampai wahana tak berawak? Untuk apa membuat kebohongan hanya untuk kalah? Kalau bikin sandiwara, mengapa rela menjadi pihak yang kalah? Kalah oleh saingan politik mereka. Jadi, dari pertanyaan ini, apapun jawabannya akan terjadi paradoks, saling bertentangan. Mungkin ada yang kemudian membuat teori konspirasi lain.
Amerika dan Uni Soviet sebenarnya berteman, mereka cuma pura-pura musuhan. Hal ini lebih aneh lagi. Ini artinya menafikan atau menganggap tidak ada semua konflik-konflik dan pertumpahan darah selama Perang Dingin. Misalnya Perang Korea, Perang Vietnam, konflik di Amerika Latin dan Eropa Timur, di mana Amerika dan Uni Soviet berada di belakang pihak yang bertikai. Teori-teori yang tidak berpijak pada realita, jika ditelusuri lebih teliti, akan terjadi saling bertentangan. Meskipun dicocok-cocokkan, tetap tidak akan cocok karena jauh dari yang terjadi sebenarnya. Sampai jumpa.